Kaitan kami dengan MPTT ini sangat erat, karena orang tua kami yang fotonya ada sebelah sana, Kiai Jejen Zainal Abidin, itu berguru juga kepada Fadilatul Syekh Hamdan Wali di Labuan Haji sana. Sehingga 2013 alhamdulillah Fadilatul Syekh Hamdan Wali pernah juga berkunjung ke pondok kami beserta sahabat-sahabat dari MPTT. Lalu benang merah ini yang sempat hampir terputus setelah wafat beliau tahun 2015, kami mohon doa semoga beliau di alam barzahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disatukan bersama para aulia dan para syuhada. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah berkat kami tugaskan adik kami Kang Asep Eci Haji Alfian sebagai tuan rumahnya di Kota Mobagu, bisa tersambung lagi benang ini dengan MPTT. Alhamdulillah, pas kemarin di Manado saya masih ingat dan masih ada foto-foto waktu sahabat-sahabat dari MPTT juga ke pondok kami. Tapi memang karena mungkin sudah lama, itu masih agak muda, sekarang sudah tua-tua wajahnya. Kami haturkan banyak-banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami dari MPTT, guru-guru kami dari MPTT, karena sudah menerima kami yang hina-dina ini, dimuliakan dan diagungkan. Juga kami waktu kemarin di Manado sempat berjumpa juga dengan Pak Bupati, bercengkrama juga. Saya katakan kalau saya sampai sebelum asar, insya Allah saya akan bersilaturahmi ke rumah dinas. Tapi kalau Allah takdirkan kami datang setelah maghrib, mungkin belum takdir kita bertemu lagi. Seperti itu. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Harus ada oleh-oleh kalau ada orang Sukabumi ke sini, karena di sini adalah majelis pengkajian. Maka mari kita sedikit, ini mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Doktor, kepada Tuan Guru, para wali juga mohon maaf. Kami pernah diajarkan oleh almarhum bapak kami tentang Ummul Hadis. Ini biasa di Indonesia baca Ummul Quran. Ummul Quran berarti surat Al-Fatihah. Tapi agak asing kalimat Ummul Hadis. Saya juga tidak hafal Ummul Hadis karena panjang. Tetapi Ummul Hadis ini banyak juga rawinya yang beriwayat dulu. Para wali juga mohon maaf. Kami pernah diajarkan oleh almarhum bapak kami tentang Ummul Hadis. Ini biasa di Indonesia baca Ummul Quran. Ummul Quran berarti surat Al-Fatihah. Tapi agak asing kalimat Ummul Hadis. Saya juga tidak hafal Ummul Hadis karena panjang. Tetapi Ummul Hadis ini banyak juga rawinya yang beriwayatkannya. Tapi kami ambil shortcut saja, jalan dekat. Ya, hadis ini yang disampaikan melalui Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah wa rasuluhu a'lamu bihaqiqatil murad. Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saat kami berkumpul-kumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata guru hadis kami, hampir 2000 hadis lebih yang mengatakan bainama nahnu ma'a Rasulillah. Rasul itu senang berkumpul-kumpul bersama para sahabat, senang bercengkrama bersama para sahabat. Jadi mohon maaf sahabat-sahabat kami baru datang karena tadi memang agak lumayan lelah. Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saat kami berkumpul bersama baginda Rasul. Irja'a rajulun, datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya putih, rambutnya hitam.
Untuk orang Indonesia biasa itu. Untuk orang Indonesia biasa. Pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam. Tapi kami tidak ada yang mengenalnya. Ini maksudnya bagaimana? Ini kita harus coba main dulu ke kultur Arab. Kalau orang yang rambutnya klimis bersih, pakaiannya bersih, berarti orang tempatan. Kalau orang luar biasanya pakaiannya sudah penuh dengan debu dan rambutnya sudah kotor. Ini datang orang pakaiannya bersih, rambutnya bersih. Tapi la na'lamu minna wahidan. Tidak ada satu orang pun yang tahu dari kalangan kita. Saat sedang duduk dengan Rasul, dia datang dari belakang melangkahi para sahabat. Lalu tiba-tiba duduk di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, marah Sayyidina Umar. Jadi siapa orang berani? Bayangkan kalau kita sedang duduk dengan guru mursyid kita, lalu tiba-tiba datang orang melewati kita dan duduk di depan dia. Oh, marah Sayyidina Umar. Melirik kepada Sayyidina Ali. Tenang bang. Nanti selesai ini kita libas. Karena kan yang paling sadis dari sahabat itu hanya dua orang ini. Sayyidina Ali karena badan tinggi besar, dan Sayyidina Umar yang memang tidak terlalu besar tapi sadisnya bukan main. Sampai jalan di depan rumahnya jalan yang paling bersih dan paling bagus karena tidak pernah ada orang lewat, karena kalau lewat mati. Hadirin, tidak, itu coba dilihat saja dalam kitab Hayatus Sahabat. Itu akan kelihatan sekali siapa-siapa para sahabat. Lalu setelah itu orang itu duduk di depan Rasul dan mendapatkan dengkulnya dengan dengkul Rasul seperti orang yang mau berkelahi. Makin marah Sayyidina Umar. Gimana ini? Lalu bertanya, ya Muhammad, mending bahasanya ya Rasulullah, ya Habibullah, itu masih lebih baik. Ini langsung nama. Coba kalau mau merasakan, bayangkan kalau kita dengan 22 yang main laki-laki atau perempuan, ada biji lato-latonya atau tidak? Berapa bijinya? 22 kali 2, 44 bolanya berapa? Jumlah? Nah, begitu itu. Maka jadi 45 menit itu menghitung itu semua. Saya tidak akan ulangi karena nanti ada yang berpikir tentang lato-lato. Maaf, mohon maaf, ngomongnya begini. Mudah-mudahan marah jadi saya diusir suruh pulang itu. Terima kasih. Karena dari tadi datang juga so mengantuk ini sebenarnya. Baik, itu ilmu tauhid, akidah Asy'ariyah. Ada yang berbeda dengan akidah Asy'ariyah yang diamalkan oleh MPTT. Ada yang berbeda. Karena kebanyakan para orang-orang lain, saya tidak sebut para ulama, takutnya tidak beradab terhadap korp ulama. Kebanyakan orang hanya menghafal saja. Allah wujud qidam baqa mukhalafatul lil hawa bizi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Alhamdulillah ada yang sudah hafal. Tapi seingat saya kalau cuma hafal, mohon maaf ini jangan marah Pak, saya baru ini datang ke Gorontalo, jangan sampai saya baru datang sudah diusir. Mohon maaf, kalau cuma hafal nama itu anak-anak namanya. Kepala, pundak, lutut dan kaki, pinggul digoyang bertepuk tangan, anak-anak itu. Kalau orang tua dia tahu rasanya, bukan hanya namanya, tapi
tapi tahu rasanya. Kepala ceplok dicium, pundak dirangkul anget, lutut dan kaki pinggul digoyang mengerang-erang orang tua. Dia sampai pada rasanya, bukan tahu namanya. Ayo, mari kita masuk. Sudahkah wujud yang kita sebut wujud dari nama atau sifat Allah, sudahkah kita rasakan wujudnya atau belum? Kalau belum, mohon maaf, anak-anak berarti kita, karena baru tahu nama. Kita katakan wujud Allah itu wujud, ya wujudnya gimana? Ya wujud, sehingga bingung nanti dia wujudnya gimana. Ya wujud, wujudnya gimana? Bingung juga. Sehingga kita tanya, Allah itu terlihat atau tidak? Jawab dong. Tidak. Ya. Padahal huwal zahiru wal batinu. Allah maha zahir, Allah maha batin. Zahirnya gimana? Ayo. Ini mohon maaf para imam, para sangadi, para pimpinan, para pemangku adat. Kalau saya, mohon maaf ini kalau saya tidak sopan. Tolong lihat telapak tangan kita. Ini dalam tarekat kalau tidak dilihat nanti hilang tangannya. Ada tidak? Ada. Ada telapak tangan kita ada? Ada berapa garisnya? Hah? Ada yang 5? Kalau yang 5 itu teori Darwin yang belum selesai. Teori Darwin itu kan manusia berasal dari kera itu. Itu tangannya masih kera berarti. Ada garisnya ada? Lihat. Betul ini ada? Coba tempelkan tangan kita ke mata kita. Ayo coba. Tempelkan. Terlihat atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Terlihat atau tidak? Kenapa tidak terlihat? Terlalu dekat. Karena terlalu. Jadi kenapa Allah tidak terlihat? Karena terlalu dekat. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun fa'ilun bima'na fa'ilun amthilahu balagu bima'na kasra. Sangat dekat, saking dekatnya tidak terlihat. Disinilah MPTT bergerak di situ. Sudah, jangan terlalu dalam. Nanti ini apa itu namanya? Nanti terlalu banyak wali juga di sini nanti. Baik, baik sahabat. Kita lanjutkan. Sekarang pindah ke ilmu kedua, ilmu fikih. Jadi Islam bisa kuat dengan ilmu fikih. Fikih ada berapa mazhabnya di Indonesia? Kita pakai Indonesia. Kalau kita pakai dunia beda-beda. Di India berbeda, di Mesir berbeda, di Yaman berbeda. Bukan mau sombong, tapi kami sudah belajar jalan-jalan. Kami bukan belajar jalan-jalan ke tempat itu. Di kita ada berapa mazhabnya? Ada 4. Siapa saja? Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Imam S. Arifin itu penyanyi dangdut, jangan dibawa. Apalagi Imam Samudra itu berbahaya. Nah, ada 4 mazhab. Yang kita pakai, mohon maaf, non sewa apa? Di Gorontalo mazhabnya biasa pakai mazhab apa? Mazhab Syafi'i. Berarti sama dengan Jawa. Mazhab Syafi'i berarti mazhab Syafi'i itu terbagi 4 rubu. Ada rub'ul ubudiyah, ada rub'ul muamalah, ada rub'ul munakah, ada rub'ul jinayah. Ada rub'ul jinayah. Peribadahan, pekerjaan sehari-hari, pernikahan dan aturan hukum. Ada yang lucu. Saat kami di Sukabumi, almarhum walid kami pengarsa UA 2002 melaksanakan deklarasi penegakan syariat Islam. Lalu datanglah orang-orang yang selalu protes itu tadi. Kapan kita laksanakan hukum potong tangan, penggal, cambuk? Karena hukum Allah harus ditegakkan. Teriaknya kencang sekali.
Kau orang ngaji fikih atau tidak? Jinayah itu di mana? Jinayah itu adanya terakhir. Diawali dulu harus dengan ubudiyah. Muamalah kita diajarkan dulu oleh Hadratus Syekh, oleh guru kita, baik dulu beribadah. Setelah baik beribadah, baik berperilaku. Setelah itu baik di rumah tangga. Jangan sampai keluar tersenyum, istri dimarahi. Baik di rumah tangga, baru hukum Allah akan tegak. Saya tidak akan panjang lah. Ini bedanya NPDT. Saya mau tanya, ibu bapak suka sholat atau tidak? Ini begini, sholat atau tidak? Alhamdulillah, kita orang Islam, masa tidak sholat? Suka sholat? Ya. Awal pembukaan sholat itu baca apa? Sholat itu diawali dengan apa? Niat. Nah, niat terus takbiratul ihram. Iya, baik. Takbirnya itu, tangan itu diangkat atau tidak? Ini kita tanya mazhab Syafi'i, tapi kalau tidak tahu, diangkat atau tidak? Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Dari bawah ke atas. Ucapannya pada apa? Allahu Akbar. Kenapa dari bawah ke atas dan diucapkan Allahu Akbar? Nah, ini MPTT, kajian namanya. Saat ditarik dari bawah ke atas, tariklah rasa dari ujung kaki sampai ujung kepala. Simpanlah di dada kita dengan mengucap Allahu Akbar. Yang akbar adalah Allah, yang hebat adalah Allah, yang mulia adalah Allah, yang agung adalah Allah. Kita hanya makhluk biasa. Maka selesai sholat, sombongnya hilang. Selesai sholat, rasa paling hebatnya hilang. Itulah sholat yang dibarengi dengan ihsan. Lalu tasawuf. Ihsan diperkuat dengan ilmu tasawuf. Mohon maaf kalau saya salah, kalau kita jelaskan juga terlalu panjang. Inti dari ajaran tasawuf adalah takhalli, tahalli, dan tajalli. Ini kalau ceramahnya di Madura jadi beda. Takhalli, tahalli, dan tajalli, tayyib. Loh, kok jadi ada tayyib sih? Takhalli, tahalli, tajalli. Hadirin, apa itu takhalli? Takhalli itu mengosongkan diri. Mengosongkan? Kosongkan diri kita. Dari apa? Dari selain Allah. Bukan badan. Penuhi kantongmu dengan uang dolar dan rupiah. Penuhi rumahmu dengan berlian. Tapi jangan sampai itu barang masuk ke dalam hatimu. Jangan terbalik. Hidup miskin tapi di hati penuh begitu. Silakan dibaca di dalam kitab A'lamun Nubala tentang kisah antara dua orang. Dan ini terjadinya katanya di Madura. Ya, Al-Manduri. Saya tidak tahu Al-Manduri itu Madura atau mana. Karena kalau di sini namanya luar Jawa, kalau Madura Jawa luar. Iya, ini kan luar Jawa. Kalau Madura Jawa luar, karena masih sudah di luar tapi masih Jawa Timur. Itu namanya Jawa luar. Jadi dulu itu katanya di sana ada dua orang adik kakak. Dua-duanya menjadi ulama. Yang satu kakaknya kaya raya, adiknya miskin. Jadi cerita ini. Kakaknya kaya, adiknya miskin. Lalu santri adiknya ini diperintahkan untuk main ke kakaknya. Cong, kalau Madura kan begitu, cong tuh, dek, jang kalau bisa, cong, main kalau kok jadi bahasa Madura saya. Kamu main ke tempat kakak saya dan mintalah nasihat dari dia untuk saya. Datanglah santrinya ke rumah kakaknya. Baru datang sudah jelek hati. Apa ini ulama?
tapi kudanya mewah-mewah, istalnya dari emas, rumahnya mewah dan besar, hartanya banyak dan melimpah. Apa ini hubud dunia ini ulama. Baru bertemu dengan kakaknya, wajah santri ini sudah muram masak, sudah suka dia. Karena guru dia ini sufi, tidak punya apa-apa, tidak hubud dunia. Lalu saat datang kepada kakaknya, ada apa? Saya diperintahkan oleh kiai saya. Kiaimu siapa? Kiaimu adiknya sampean. Oh ya, ada apa? Disuruh minta nasihat, bilang sama adik saya jangan hubud dunia. Padahal dia kaya, adiknya miskin. Lalu kakaknya bilang sama adikmu jangan hubud dunia. Takallama akhirah alla takun bihubbid dunia. Mangkal santri ini. Mohon maaf ini kalau bahasa orang Jawa nih, goblok. Kan yang hubudnya dia, malah dia ngomong begitu. Lalu pulanglah ke tempat gurunya dengan cepat-cepat. Pas datang, sudah kamu ketemu dengan kakak saya? Sampun ya, sudah. Terus apa katanya? Tidak mau saya ngomong kiai, itu bahasa iblis kiai. Jangan begitu, itu kakak saya. Ngomong apa? Maaf kiai, bilang sama adikmu jangan hubud dunia. Menangislah adiknya. Betul apa kata kakak saya? Santrinya bingung. Bukan dia kiai yang hubud dunia, hartanya begitu melimpah. Ya, dia hartanya banyak tapi tidak ada satupun masuk dalam hati. Sedangkan saya ini susah setiap hari berpikir kapan saya punya uang. Lagi sholat, Allahu Akbar, ya Allah kok saya miskin terus ya. Itu orang sengsara sudah miskin, hubud dunia. Walaupun emas 2 ton, kalau dalam hati tidak bisa dijual, Pak. Betul tidak? Pak, kata emas, saya punya emas 2 ton, di mana dalam hati saya? Mau dijual, gimana ngambilnya? Susah. Baik. Sahabat, mohon maaf, ini kayak lagi acara di NU. Hadirin hadirat yang saya hormati, tasawuf itu intinya takhalli, kosongkan. Dan di dalam kalimat tauhid, takhalli, pengosongan, diwakili dengan lafaz la. Diucapkan kalimat la, menolak, mengosongkan semua yang mengganggu diri kita. Makanya ada ulama yang mengatakan tarik kalimat la-nya itu ke atas, ada yang tarik ke pinggir. Di mana-mana saya bilang kalau mengosongkan ke bawah. Saya sakit perut, saya kosongkan ke bawah. Saya pengen kencing, saya kosongkan ke bawah. Ini ada dikosongkan ke atas. Apa ini urusannya? Karena semua dari Allah. Harus dikembalikan kepada siapa? Kepada Allah. Ini kadang-kadang kenapa kita kalau dapat masalah tidak dapat solusi terus? Ya, ada yang punya masalah ada? Sudah dapat solusi belum? Kenapa? Pekerjaan Allah mau dipikirkan oleh kita, pekerjaan jenderal mau dipikirkan oleh kopral. Ya pusing kepalanya. Kenapa ini kok nggak bisa terus? Allah sedang menguji kita, jangan kita pikirkan. Kembalikanlah, kosongkan lagi kepada Allah. Setelah kita kosongkan, tariklah keindahan Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah. Tarik dengan kalimat ilaha, masukkan dalam kalbu kita. Itu mewakili tahalli, memperindah diri kita dengan sifat-sifat baik. Tapi ternyata semua itu akan hilang, karena yang ada hanya zat yang satu, yang tauhid. Beliau adalah Allah, illallah tajalli. Jadi inti tasawuf adalah tahalli dan tajalli, dirangkumkan dalam semuanya menjadi majlis pengkajian tauhid kita dalami, tasawuf kita jalani. Karena sebenarnya tasawuf adalah sebuah perjalanan kita menuju Allah Subhanahu.
Ada yang pernah lihat sirkuit tidak? Hah? Itu yang dimakan anak-anak mah biskuit, bukan sirkuit. Sirkuit, tahu sirkuit? Di Lombok ada sirkuit namanya apa? Mandalika. Saya dulu pemain balap. Ya, saya dulu pemain balap. Karena sekarang ini sebenarnya saya tersesat di jalan yang benar. Iya, karena bapak kami kiai, bapak kami ulama, terpaksalah kita harus jadi gantinya dia. Makanya kenapa tadi saya yang bawa motor, kiainya Kiai Asep, saya sopir saja. Saya mau tanya, garis start di sebelah mana? Di sebelah situ. Garis finish di mana? Di situ juga. Kenapa harus lari ke sana? Diam saja di situ. Saya ulangi. Pernah lihat sirkuit? Ya, garis start di mana? Di situ. Garis finish di mana? Kalau mau menang diam saja di situ. Karena di situ juga garis finish. Tapi kalau kita diam di situ, menang atau tidak? Kalah. Intinya Allah itu di sini bersama kita. Tidak di mana-mana. Tapi perjalanan menuju Allah itu jauh. Kalau kita tidak melakukan perjalanan, maka tidak akan menjadi pemenang. Tanyalah dia yang di sini. Makanya kalau ada orang bertanya kepada saya, Allah di mana? Allah di sini. Kata orang Gorontalo, di sini. Kata orang Sukabumi, di sini. Kata orang Amerika, di sini. Kata orang Arab, di sini. Oh, itu di mana-mana? Bukan. Kalau kamu mengatakan Allah di mana-mana, maka kamu kalau ingin kepada Allah harus ke mana-mana. Tapi kalau kamu mengatakan Allah di sini, kalau ingin ketemu Allah tidak perlu ke mana-mana, cukup di sini. Oleh kita saat ini dalam keadaan begini, karena Allah yang membeginikan, Allah juga yang membegitukan, maka dekati Allahnya di sini, menundukkan kepala, menghidupkan asma Allah di dalam qalbu, sama dengan sedang bercengkrama dengan pemiliknya. Ana urid wa anta turid, wallahu yaf'alu ma yurid, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq, wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.